Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Sitang, bapak-bapak, ibu-ibu, dan masyarakat, ya, dari Bapak Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Al-Hidayah, jamaah subur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada subuh ini Allah pertemukan di tempat yang mulia ini, di Mushola Nurul Iman. Pertama dalam rangka kita melaksanakan kewajiban kita salat subuh secara berjamaah, yang kebetulan pada ahad ini, pada subuh ini adalah di Masjid Mushola Nurul Iman. Selawat dan salam yang tak lupa kita sampaikan kehadiran junjungan besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, terutama warga sekitar Mushola Nurul Iman ini, Ustaz Basar. Di sini kami dari Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Sitang. Yang seharusnya Bapak Ketua DMI hadir bersama kita, DMI, namun karena kondisi juga kurang sehat, jadi Ketua DMI belum bisa hadir bersama kita pada pagi hari ini. Sini adapun tujuan daripada kegiatan ini dilaksanakan, pertama ini merupakan program dari DMI Kecamatan Sitang. Yang kedua, tujuannya adalah untuk bersilaturahmi, ya, yang ada di sekitar masjid atau mushola yang kami datangi. Yang ketiga, untuk menambah ukhuwah Islamiyah di antara sesama kita. Yang selanjutnya tujuannya adalah untuk memotivasi kepada masjid atau mushola yang kami datangi untuk sama-sama memelihara masjid dan mushola yang ada sekitarnya itu, karena ini merupakan suatu aset daripada umat Islam, terutama yang ada di sekitar masjid atau mushola. Ya, itulah salah satu tujuan daripada program ini dilaksanakan oleh DMI. Oleh karena itu, sekali lagi kami kepada warga yang ada sekitar ini, ya, atas kehadirannya, meskipun tadi dikatakan sedikit, ya tidak masalah. Yang penting ini ada menyambung silaturahmi kita yang insya Allah mungkin disampaikan kepada saudara-saudara kita yang ada di sekitar ini yang belum bisa hadir. Jadi sekali lagi atas penyambutannya, ya, dan tempatnya, hari kami dari DMI mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, memang ini Pak, karena program ini cukup lama sudah kami lakukan, ya mohon maaf kami baru kali ini bisa berjumpa di Mushola Nurul Iman ini, meskipun kami lalui beberapa tahun yang lalu, karena kami pernah juga di masjid sini Pak, bisa belum ada? Dan nggak tahu tadi. Terbiatul Amaliyah, ya. Jadi kami terlewati juga mushola ini. Oleh karena itu baru kali ini. Jadi baiklah, karena waktu pun ya sudah panjang, maka kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita mintakan pembacaan surah pendek yang dibacakan oleh saudara Khairuddin. Kepada saudara Khairuddin membacakan surah pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam
تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara Bapak Khalid. Selanjutnya kita mintakan ucapan kata selamat datang disampaikan oleh Ketua Badan Kemakmuran Mushola Nurul Iman pada Bapak Ketua, dipersilakan dengan doa. Ya Pak Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang di kediaman Nurul Iman di Nurul Iman di sekolah kita ini. Dusun Jamu. Ada Pak? Oh iya. Terima kasih. Alhamdulillah, kita ucapkan selamat kepada Ketua BKM Mushola Nurul Iman yang telah menyampaikan kata ucapan selamat datang kepada kita. Dan semoga ini juga membuat kita lebih semangat lagi, karena memang kita ini mujahadah, Bu ya. Mujahadah kedatangan kita ini, ada yang nyasar-nyasar ya. Tapi ya ini suatu rahmat juga, nikmat ya kan. Apabila kita syukuri, kalau kita palak ya jadi laknat. Mudah-mudahan kami mensyukuri, karena memang arahnya sudah dikasih tahu juga, tapi karena namanya di WA ya sudah jelas. Karena kalau sampai masuk dari simpang Kampung Lama, simpang 5 terus saja nanti jumpa Pekan, jangan belok kanan, terus saja gitu. Terus belok kiri, ada jumpa masjid, nanti terus saja ada simpang belok kanan, simpang 3 belok kanan, di simpang 2 belok kiri, apalah itu. Jadi namanya informasinya itu melalui HP ya, dan nggak lama ya mungkin nggak begitu jelas. Jadi ini alhamdulillah ya kan, kita sudah sampai di sini. Baiklah, selanjutnya kita tausiah, ceramah atau siraman rohani. Jadi untuk kali ini kita mintakan Ustadz Bapak Abdul Rashid ya, karena ketuanya pada Pak Ustadz Abdul Rashid, dipersilakan dengan segala hormat. Ini Pak, apa jauh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utlubul ilmu ilal mahdi ilal lahdi." Hadirin kaum Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, kembali kita mempersembahkan puji dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang
masih memberikan kepada kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga dapat hadir di pagi hari ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah dan sekaligus mengisi kegiatan kita atas nama DMI dan sekaligus silaturahmi antar umat manusia satu dengan yang lainnya khusus beragama Islam. Mudah-mudahan silaturahmi ini akan dilanjutkan oleh anak dan cucu kita ketika kita sudah meninggalkan dunia. Amin. Mudah-mudahan yang kita diberikan Allah SWT ketika kita sebagai hamba yang sebenarnya. Kemudian daripada itu marilah kita mengucapkan selawat kepada baginda Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi umat Muhammad yang mendapat syafaat dunia dan akhirat. Amin. Yang saya hormati tentunya Bapak Kepala Dusun, ada Kepala Dusun Pak? Jadi Bapak Kepala Pimpinan PKM Musola Al-Amin. Al-Amin Iya. Dan yang saya hormati juga pada ustaz-ustaz yang lainnya atas nama DMI dan ketua DMI, perwakilan dan sebagainya yang pada pagi hari ini telah dapat hadir dalam rangka melaksanakan kegiatan DMI atas nama Kecamatan Sinar. Para ibu, para hadirin yang berbahagia, pada hari ini kita berada di 18 Safar 1445 Hijriah bertepatan di 3 September tahun 2023. Yang mana kita maklum bahwa kita sebagai umat Islam ini yang perlu dilandasi adalah Islam itu memang betul-betul kita kuasai dan kita pelajari. Kita sebagaimana mengetahui bahwa rukun Islam itu ada 5. Sebagaimana Nabi mengatakan buniyal Islamu ala khamsin, Islam itu didirikan atas dasar 5. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa pada bulan Ramadan, yang kelima menunaikan ibadah haji. Dari yang 5 rukun ini, dari yang rukun Islam yang 5 macam ini, sedikit sekali kadang-kadang kita mengetahui hanya sebutan awalnya saja. Karena di dalam antara yang 5 itu punya rukun-rukun juga. Syahadat ada rukunnya, sholat ada rukunnya, zakat ada rukunnya, puasa ada rukunnya, haji ada rukunnya. Yang kita kaji hanya di luar-luar saja gitu. Jadi oleh sebab itu perlu kita mendalami yang sedalam-dalamnya tentang syahadat, tentang sholat, dan begitu juga yang lainnya. Pada pagi hari ini saya akan bicarakan tausiah saya tentang rukun syahadat. Rukun syahadat itu para bapak, para ibu sekalian, itu merupakan satu pendemen ataupun kalau yang dikatakan syahadat itu adalah merupakan pendasi. Makanya sering kita mendengar para ustaz mengatakan, para ulama mengatakan awal din ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Jadi orang yang beragama itu sudah pasti kenal Allah. Kalau dia nggak kenal Allah, nggak mau udah sujud-sujud, ngapain ruku, ngapain sujud, itulah. Cara mengenal Allah itu yang perlu dengan ilmu pengetahuan kita. Ya mungkin caranya berbeda-beda, itu silakan masing-masing, keyakinannya masing-masing. Tapi yang penting semua itu ada dasarnya. Lewat daripada dasarnya tentu tidak sebagaimana diharapkan. Para ibu, para bapak sekalian yang saya hormati, rukun syahadat itu ada 4 perkara. Yang pertama mengisbatkan zat Allah. Ini kaji hati nih. Kalau nggak punya hati, ngawur kemana-mana, ngantuk yang ada. Kadang-kadang kan banyak dengan ceramah orang ngantuk. Pikir ngantuk, tapi ngantuk tidur. Yang pertama, rukun syahadat itu mengisbatkan zat Allah. Kalau sudah Allah ditetapkan di hati kita, kita nggak perlu lagi suruh orang, nggak perlu karena si A, karena si B. Sebagai kepala dusun nggak karena rakyatnya, sebagai presiden bukan karena rakyatnya. Sudah memang betul-betul karena Allah. Kenapa? Sudah ditetapkan dalam hatinya. Masih karena belum lagi itu. Yang pertama mengisbatkan zat Allah. Yang kedua, rukun syahadat itu mengisbatkan sifat Allah. Yang ketiga, rukun syahadat itu mengisbatkan af'al Allah. Yang keempat rukun syahadat itu mengisbatkan kebenaran rasul-rasul Allah. Udah boleh sampai situ aja ya? Belum ya? Baiklah, kita perjelas. 2 menit lagi. Bagaimana yang dikatakan mengisbatkan zat Allah? Isbat itu artinya penetapan. Kita kan kalau mau puasa itu kan ada sidang isbat, 1 Ramadan, sidang isbat, 1 Syawal,
Isbat, 10 Dzulhijjah, menetapkan setiap kita ini, para bapak, para ibu sekalian, harus menetapkan Allah, zat Allah itu ada. Kalau tidak kita tetapkan di hati kita Allah itu ada, ya ini tadi maka saya bilang masih karena si A, karena si B dan sebagainya. Aku gua BKM menengah sholat, kata pulang sholat, ngomong apa? Nah itu karena orang masih ya. Sebagai ketua mediasi umpamanya masih karena. Tapi kalau sudah mengisbatkan, menetapkan bahwasanya Allah itu ada di hati kita, dan kita sadar bahwasanya kita hidup di dunia ini tanpa ada Allah, kita nggak hidup di dunia ini. Mengisbatkan, menetapkan Allah itu ada, bagaimana? Sampai di situ saja saya jelaskan. Yang kedua, mengisbatkan sifat Allah. Sifat Allah itu perlu kita isbatkan, kita tetapkan bagaimana? Tak lain tak bukan kita mempelajari sifat 20. Itu paling tidak. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala bi nafsi wa adaniyah. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Qarirun, alimun, sabihun, basirun, mutakalimun. Itu harus dihafal, harus ngerti itu. Kalau enggak, ya kosong. Wujud artinya ada Allah Ta'ala, maka mustahil dia tiada. Membuktikan Allah itu ada bagaimana? Ya bisa kita baca ayat Al-Quran, bisa kita lihat secara lahiriah, yaitu adanya bumi dan langit yang lebih jelas. Membuktikan Allah itu ada langit, ada bumi. Itu nggak bisa jadi sendiri, itu langit. Nggak bisa jadi sendiri di bumi kalau nggak Allah yang menciptakannya. Maka Allah itu qudrat, kuasa. Jadi oleh sebab itu kita sadar bahwa kita hidup di dunia ini nggak hidup kita saja, ada yang menciptakannya. Makanya kan kita sering lebih jelas, lebih cepat mendengar kan begini. Kaji diri kata. Jadi kaji diri itu bagaimana? Yang jelas kaji diri itu dalam sebuah hadis yang mengatakan kenalilah dirimu maka akan engkau kenal Tuhanmu. Apabila engkau mengenal Tuhanmu, binasalah rasa jasad. Bagaimana maksudnya? Kalau sudah kita kenal pada diri kita sendiri, maka kita tahulah bahwasanya Allah yang ada, yang menciptakan kita. Kalau sudah kita kenal Allah, binasa rasa jasad kita. Maksudnya itu bagaimana binasa? Artinya kita nggak ada apa-apanya. Punya apapun jabatan dan pangkat yang kita sandang, itu nggak ada apa-apanya di dalam pandangan Allah SWT. Itu karena Allah yang memberikannya, nggak karena siapapun. Bukan karena caleg 3 miliar keluar langsung dapat jabatan, nggak ada itu satu bagus itu. Kalau orang punya keimanan, tetap dia bermohon kepada Allah, bukan kepada yang lain. Itu miliar itu keluar, nggak enak apa-apa. Ya itu maksudnya karena yang manusia. Hadirin yang berbahagia, bagaimana hikmah dan manfaatnya kalau kita mempelajari ilmu sifat 20 tadi? Otomatis diantaranya wujud, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Ini yang sangat perlu hadirin yang berbahagia. Yang keempat ini. Apa artinya itu? Mukhalafatu ta'ala lil hawadis artinya Allah itu persalah-salahan bagi segala yang baru. Maksudnya begini, Allah itu tidak serupa apa yang ada di langit dan tidak serupa apa yang ada di bumi. Kalau masih serupa itu bukan Allah. Berbahayanya para bapak, para hadirin yang berbahagia, ketika kita akan menghembuskan napas yang terakhir, kita sana diuji. Makanya orang meninggal dunia itu kan macam-macam kadang-kadang. Walak matanya ini ke atas, semua ke bawah. Ada yang pejam terus nggak pernah terbuka. Itu masing-masing. Maka sebagian ulama mengatakan yang dia melihat ke atas, ke kanan dan ke kiri itu melihat amal dan perbuatan sudah ditunjukkan. Macam HP yang pegang Farudin. Nih, amalan kau nih. Kata malaikat, kita antara kita dengan malaikat aja, orang yang ada nggak tahu kita pakai wah mana open. Antara kita dengan Sang Maha Pencipta dengan malaikatnya. Disitulah diuji hadirin yang berbahagia. Di antaranya kalau datang kematian itu di antaranya kita dikasih haus sehaus-hausnya. Kalau disediakan 7 sungai itu tidak terhembus, tidak terlepas minum yang disediakan itu. Itulah perasaan haus yang sangat luar biasa. Makanya gelisah orang meninggal dunia. Bapak mau siap nih meninggal dunia? Ada siap udah. Ada 7 tangan juga. Pak Mis tanya, Pak Mis.
Siapa ya? Siap tak siap? Ya. Nah, hadirin yang berbahagia. Makanya ketika itu datanglah ujian yang diberikan kepada kita. Apa di antaranya? Datang iblis. Kau kehausan kan, kata iblis. Ini kalau ibu-ibu bapak nggak nerima, udah terserah lah itu. Berarti pikirnya nggak sehat. Apa kata iblis itu? Kata iblis itu, kau kehausan kan? Iya, kata kita. Hati dengan hati lagi yang menjawab. Kalau kau haus, ini air bumi bawakan kau minum. Biar bekas ini. Tapi syaratnya satu, kata iblis tadi. Apa itu? Antara hati dengan hati menjawabnya. Kata iblis itu, akui sebagai Tuhanmu. Kalau kau akui aku sebagai Tuhanmu, itu kasih air. Kalau enggak, no way. Ada. Apa yang terjadi hadirin yang berbahagia? Kalau kita tidak pernah belajar sifat 20, tidak mengenal Allah sebagaimana semestinya, maka tetaplah kita akui barangkali. Ya pula juga pernah nengok kayak gini orangnya. Dia luar biasa kayak mana. Tapi kalau sudah kita belajar ilmu sifat 20, kalau betul ta'ala yang hawadis, Allah itu bersalah-salah dengan segala ada yang di langit dan ada yang di bumi, artinya segala yang baru, maka kita tidak akan pernah terima. Itulah perlunya ilmu sifat 20, itulah perlunya mengisbatkan zat Allah, mengisbatkan sifat Allah, menetapkan Allah itu dari 1 sampai 20, enggak pernah dikurangi dan enggak pernah kita elak dari apa yang sebenarnya. Itu masih yang singkat, yang kecil. Belum lagi yang lain hadirin yang berbahagia. Itulah maksudnya perlunya ilmu tadi. Maka tadi kalau sebagian orang ada yang bertanya bahwa bagaimana kita ingin supaya kita sholatnya khusyuk, tawadhu dan lain sebagainya. Ada amalan-amalan, ada baca-baca yang lain, itu memang nggak menjadi permasalahan. Tapi yang menjadi masalah itu adalah karena kita sudah mengenal bahwasanya Allah itu di atas segala-galanya. Dengan tanpa ada Allah kita nggak hidup di dunia ini. Kita sudah tahu. Makanya orang beramal ibadah itu bukan karena termasuk di antaranya bukan kalau ke masjid pahalanya sekian, kalau di rumah pahala sekian. Memang betul itu ada catatannya. Cuman yang jadi masalah itu sudah menyadari bahwa diri kita itu bahwasanya kita diciptakan Allah untuk mengabdi kepadanya. Yang pada hakikatnya kita itu tidak akan bisa terlaksana